Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Fitriatasi Eskom Mkom selaku dosen atau tutor algoritma dan pemrograman. Nama saya Agung Apriansa, Prodi Sistem Informasi UPBJ Jakarta dengan NIM 0516600728. Nah, saya akan menjelaskan untuk tugas 1 di mana di sini ada soal yaitu tugas buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangan sampai saat ini cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Untuk soal kedua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan kode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan tipe golongan karyawan yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B jika golongan B gaji 6,5 juta dan golongan C gaji 9,5 juta. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan keuntungan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka digaji 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan 5. Jika karyawan lembur kurang lebih 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Input pada flowchart dan flowchart adalah golongan dari jam lembur, output jumlah penghasilan, gaji golongan, dan gaji lembur. Untuk nomor 1 saya sudah buat di Word. Ini sudah dibuat. Nah, nomor 1 algoritma dan dunia pemrograman. Dalam dunia yang terus berubah, di mana teknologi informasi berkembang dengan pesat, pemahaman yang mendalam tentang algoritma pemrograman menjadi kunci untuk siapapun yang memasuki dunia informatika dan ilmu komputer. Algoritma pemrograman adalah langkah berurutan dan terstruktur untuk pembuatan program. Setiap program komputer seperti perangkat lunak, aplikasi hingga sistem operasi dibangun oleh algoritma pemrograman. Dalam komputasi, algoritma sangat penting karena berfungsi sebagai prosedur sistematis yang dibutuhkan oleh komputer. Algoritma yang baik diberatkan seperti penggunaan alat yang di bengkel. Sebaiknya penggunaan algoritma yang salah sama dengan mencoba memotong kayu dengan gunting tidak efisien dan memakan waktu. Terdapat 3 struktur dasar algoritma yaitu sekuensial atau sekuensial, langkah-langkah yang dijalankan secara berurutan. Seleksi atau selection terdapat pengambilan keputusan atau kondisi. 3. Perulangan atau looping, maka diulang dalam kondisi tertentu terpenuhi. Algoritma menyediakan langkah-langkah abstrak dan memproses urutan informasi menjadi informasi turunan. Konsisten suatu program bisa jadi tidak saling berhubungan dengan konsep tetapi tertulis menggunakan bahasa Inggris dan bisa dipahami bahwa oleh orang yang bukan latar belakang teknis. Dalam dunia pemrograman, algoritma berperan penting dalam merancangan berbagai jenis program, baik yang sederhana hingga kompleks. Algoritma bisa ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, JavaScript, dan lainnya. Penulisan algoritma juga dapat diekspresikan dalam bahasa alami, diagram alur atau flowchart, Visual Code, atau dalam bahasa pemrograman langsung. B. Sejarah dan perkembangan Java. Bahasa pemrograman Java terlahir di The Grand Project yang berjalan selama 18 bulan, yaitu dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Proyek ini awalnya diciptakan untuk televisi internet, di mana awalnya bahasa dinamakan OAK. Proyek yang dimotori oleh Patrick Norton, Mike Sheridan, dan James Gosling beserta 9 pemrograman lainnya dari Sun Microsystems. Salah satu hasil proyek ini adalah maskot Doc yang dibuat oleh Joe Parent. Pertemuan proyek pemrograman di sebuah gedung perkantoran Stanley dan Michael sekitar musim panas 1992
proyek ditutup dengan pengembangan sebuah program Java Ops pertama yang ditujukan oleh sebagai sebuah pengandalan sebuah peralatan dengan teknologi layar sentuh. Touchscreen seperti pada perangkat asisten di kita sebagai pribadi sekarang ini. Teknologi baru yang dinamai Star 7. Setelah era Star 7 selesai, sebuah anak perusahaan TV Jakarta tertarik ditambah lagi beberapa orang dari proyek The Grand Project. Mereka memuaskan kegiatan pada sebuah ruang kantor di 100 Hamilton Avenue Palo Alto. Untuk selanjutnya nanti saya akan buatkan untuk nanti untuk selanjutnya dikarenakan terlalu panjang untuk membantu soal nomor 1 nanti di tugasnya nanti akan di. Nah, untuk yang selanjutnya soal nomor 2 itu buatlah algoritma dan dalam bentuk flowchart dan percontohan kasus berikut. Nah, saya sudah membuatkan flowchart. Nah, itu seperti gini. Modalnya seperti ini. Dari mulai input golongan A, jika golongan A sama dengan gaji pokok 5 juta dan golongan B gaji pokok 6,5 juta, golongan C gaji pokok 9.500.000. Nah, untuk input gaji lembur, jika gaji 1 jam gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Kenapa 0,3 dituliskan 0,30? Karena harus menggunakan desimal. Kalau tidak bisa menggunakan desimal atau dengan persen itu tidak bisa di saat penggunaan pemrograman. Selanjutnya 2, jika gaji lemburnya 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan 0,32. Selanjutnya jika lemburnya 3 jam, gaji pokok dikalikan 0,34. Jika gaji lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan 0,36. Dan jika lembur kurang dari 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,38. Jika tidak ada lembur, maka tidak ada gaji pokok atau tidak ada lembur, maka tidak ada perkalian lembur. Hasil jumlah penghasilan dan gaji pokok plus gaji lembur sama dengan penghasilan itu yang dari saya. Nah, untuk yang kedua, untuk code itu saya menggunakan Notepad. Nah, di sini saya menjelaskan, di sini ada star, input golongan, input jam lembur, if golongan sama dengan A sama dengan dan sama dengan A at dan gaji pokok 5 juta. Si if golongan B sama dengan dan gaji pokok 6.500.000. Else if golongan C dan gaji pokok 9.500.000. And if jam lembur 1 dan 1 dan gaji pokok 0,30 dikalikan gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 2 dan gaji lembur sama dengan 0,3 kali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 3 dan gaji lembur sama dengan 0,34 kali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 4 dan gaji lembur sama dengan 0,36 kali gaji pokok. Else if jam lembur kurang lebih 5 dan gaji lembur sama dengan 0,38 dikali gaji pokok. Else gaji lembur sama dengan 0. And if total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Print total gaji N. Ini untuk episode bisa sebenarnya dengan pakai Java karena memudahkan, karena jadi saya menggunakan pakai Notepad. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas penjelasan mengenai tugas 1 pemrograman algoritma dan pemrograman.
Mohon maaf jika ada kata-kata salah kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.